Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SPI wargi Tatar Galuh. Tanggal 18 Oktober 2023 kami akan melaksanakan haul ke 137 Eyang Adipati Kusuma Diningrat. Hari ini saya sedang berada di komplek makam beliau. Bersama saya sudah ada nih Ketua Panitia Tahlil Ajengan Burhan, dan di kiri saya ini praktisi yang sehari-hari ada di sini, beliau Mang Nandang Sembada. Ya, ini Mang Nandang sebagai kuncen mungkin akan mengulas dari masa kelahiran, kemudian waktu menjabat hingga beliau wafat. Assalamualaikum, Mang. Ya, waalaikumsalam. Gimana, Mang, nih kisah beliau ini berdarah-darahnya dari tahun 1814 ya? Betul. Sampai 86. Oke, silahkan, Mang. Ceritakan, Mang. Baik. Assalamualaikum sahabat SUPI dimanapun berada. Salam sejahtera, salam rahayu. Betul sekali, Bang. Beliau lahir di zaman penjajahan Belanda tahun 1814 dan beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Raden Ayu Gilang Kancana, dari ayahandanya juga seorang adipati yang bernama Raden Adipati Adi Kusuma. Di wilayah Galuh Negara Tengah, kalau sekarang jadi Imbanagara. Imbanagara, ya. Dan kiprah beliau di tahun 1839 beliau diangkat menjadi full assistant resident atau adipati. Dan beliau juga mendapatkan sebuah penghargaan, yaitu medali emas payung kuning. Dan beliau wafat di tahun 1886. Jadi kiprahnya dari 1839 pribadi dia setelah menjabat selama 47 tahun sampai beliau wafat 1886 itu banyak sekali peninggalan sejarah yang menjadi kemanfaatan kemaslahatan selain daripada tadi ulama. Juga sebagai pemimpin pemerintahan yang mensejahterakan rakyatnya. Apa itu, Mang, yang bisa dikenang, Mang, dari semua dakwah beliau selama menjabat ini, Mang? Betul, salah satunya juga dia membangun tempat ibadah. 1885 beliau membangun tempat ibadah yang namanya Masjid Agung, kalau dulu Kauman. Nah, itu sentralisasi di pusat kota. Dan lalu seperti Ajengan Burhan bicarakan, betul, dan beliau membangun sarana-sarana irigasi. Sarana irigasi di mana-mana yang disebut dam bahasa Belanda. Nah, itu salah satunya juga ada di dekat pondok pesantrennya Ajengan Burhan, namanya Bendungan Nagawiru. Nah, itu peninggalannya untuk pengairan. Karena negara agraris di wilayah Galuh, di Kadipaten Galuh dulu itu, maka Kanjeng Eyang dengan siar dakwah artinya melalui pertanian, perkebunan, perikanan, dari aspek kemanfaatan alam yang menjadi syukur binikmat bagi Eyang sendiri dan juga untuk kemanfaatan umat, maka dia bangun yang strateginya ya tadi membangun ekonomi melalui siar dakwah dan ekonomi pertanian. Gitu. Terus nah ini kan keberhasilan tadi. Di samping pertanian ada perkebunan nih. Betul. Kelapa nih gimana, Mang? Kisah kelapa ini gimana, Mang? Kisah kelapa, perkebunan kelapa, beliau mempunyai ide, gagasan. Setiap masyarakat Galuh dulu yang sudah dewasa dan mau melakukan pernikahan, artinya untuk orang-orang yang dewasa yang mau melakukan pernikahan, maka beliau menanamkan strategi atau memasukkan strategi ke dalam budaya pernikahan. Diwajibkan bagi pengantin laki-laki di dalam acara seserahan tuh, ada acara seserahan tuh untuk membawa artinya tunas kelapa 2 pohon atau 2 buah. Itu disetorkan kepada penghulu. Dan setelah disetorkan ke penghulu dijadikanlah bank untuk artinya bibit tanaman kelapa yang akhirnya nanti ditanamkan oleh pemerintah sendiri bersama rakyat hingga Ciamis sekarang atau Galuh dulu tuh makmur dengan pohon kelapa dan komoditi artinya penghasil kelapa hingga investor asing tuh tertarik dengan banyaknya bahan baku untuk membuat minyak kelapa. Maka dibangunlah investor asing itu 3 buah pengolahan minyak kelapa, salah satunya ada masih tertinggal dan jadi saksi sejarah, yaitu PT Guanhin. Guanhin itu ya. Dan wargi Tatar Galuh masih bisa kita saksikan. Bagi yang berkunjung ke Tatar Galuh, nanti ada nih bekas sisa-sisa PT sejarah Guanhin. Apalagi, Mang, yang bisa dikenang, Mang? Nah, yang bisa dikenang salah satunya juga beliau membangun 2 sekolahan Sunda. Di mana itu, Mang? Salah satunya di pusat kota, yaitu dulu bahasanya Holland of the School. Sekarang mungkin diganti menjadi sekolah negeri atau sekolah pertama negeri 1 yang ada di sana. Jadi bagi alumni nih SMP 1 ya. SMP 1 tuh itu dibuat oleh
Kanyeng Eyang. Dan salah satu lagi di wilayah Kawali di depan alun-alun Surabaya itu kalau tidak salah secara tercatat adalah Sekolah Dasar Negeri 1 yang sekarang sudah dirombak. Dirombak ya. Dirombak. Jadi, itu warisan dari beliau ya. Warisan dari beliau karena saking cintanya terhadap pendidikan supaya rakyat dalam penjajahan Belanda itu tidak bodoh. Dan salah satu paling yang fenomenal adalah beliau artinya menghapuskan kultur stelsel. Nah, ini nih yang tanam paksa ini. Tanam paksa itu, Bang. Ya. Jadi memang beliau hebat ya, Bang ya. Bisa mendiplomasi Belanda ya. Belanda, betul. Oh iya, Bang. Katanya beliau juga tokoh toleransi yang berbeda agama, yang ini semua hidup rukun di Ciamis. Gimana tuh, Bang? Betul. Jadi sesuai dengan falsafah negara kita adalah Pancasila dan ketuhanan ya itulah. Beliau menjaring silaturahmi ke seluruh artinya tokoh-tokoh agama yang ada di wilayahnya di zaman penjajahan dulu atau di zaman era beliau. Maka salah satu juga beliau bersahabat dengan salah satu rukun warga minoritas yaitu Cina. Itu dengan Mr. Tehek. Mr. Tehek itu kesananya terah kaisar katanya. Terah kaisar gitu. Tehek. Nah, Tehek ini punya putri namanya Tepitnio. Dengan bersahabat dengan Tehek itu ternyata Eyang juga tertarik dengan salah satu putrinya beliau yang cantik dan beliau juga dermawan. Dermawan artinya dalam konteks penjajahan dulu Tehek dan Tepitnio inilah yang mendukung Kanyeng Eyang untuk artinya memberikan bantuan dalam konteks perjuangan. Akhirnya Tepitnio dilombakan kepada seluruh adipati oleh Tehek. Barang siapa yang bisa memenangkan perlombaan itu maka hadiahnya Tepitnio. Di antara para adipati ternyata yang unggul yang memenangkan sayembara itu Eyang Adipati Adipati hingga Eyang Tepitnio dipersunting dan ditikahi dan alhamdulillah menjadi mualaf berganti nama dengan Raden Ayu Juwitaningrat. Dan makamnya ada di sini ya. Dan makamnya kebetulan ada di Jamansari, di situs Jamansari Pemakaman Keluarga. Itu Bang yang fenomenal menonjol gitu. Jadi bagi Kanyeng Eyang hubungan artinya sosialisasi hubungan berumat beragamanya kondusivitas. Mau orang Kristen, mau orang Hindu, mau orang Buddha, apapun itu karena era di zaman artinya penjajahan Belanda dan negara kita artinya perputaran tentang regenerasi masalah tentang agama terus akan bergulir. Maka penyebaran Islam ini yang menjadi bagian daripada Eyang untuk berkiprah dengan caranya Eyang. Ya banyak penganut artinya Islam itu beragama Islam dari yang tadinya animisme, Hinduisme, Budaisme sampai ke penganut karuhun dan karuhun orang minoritas Chinese itu. Siap. Wargi Tatar Galuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.